Di kesempatan siang hari ini di Tribun News Update, kita akan membahas mengenai beberapa informasi yang sedang hangat diperbincangkan mengenai adanya dugaan dari eh, anak kandung yang menjadi budak nafsu dari ayah sendiri. Ini dikabarkan adalah seorang pejabat di Raja Ampat, dan mengenai cerita dari beberapa warga yang ada di lokasi terdampak bencana pasca bencana di Sumatera begitu, dan mengenai update dari penembakan di Australia korban jiwa. Dan selain itu kita juga akan membahas mengenai polemik kasus ijazah Jokowi yang dikabarkan saat ini terus memanas, dan Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan sidang khusus begitu ya untuk penuntutan dari Roy Suryo CS ini sedang dilaksanakan untuk saat ini. Nanti kita akan sampaikan bersama-sama untuk Anda Tribuners seperti apa, dan langsung saja kita simak informasi pertama di Tribun News Update kali ini mengenai anak kandung yang diduga menjadi budak nafsu ayah pejabat di Raja Ampat. Dan nasib naas ini, dugaan tindak pidana asusila ayah kandung berinisial FW, 58 tahun di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diungkapkan oleh sang putri sendiri, Tribuners, berinisial VW, 35 tahun. Ini diungkap melalui siaran langsung dari jejaring media sosial Facebook. Pada saat itu dilakukan oleh sang putri yakni sebagai korban Kamis 12 Desember 2025. Ternyata ini memiliki sejumlah fakta yang memilukan. Korban ini merupakan anak sulung dari 4 bersaudara yang mengaku korban ini nekat membongkar perilaku sang ayah lantaran dirinya sudah tidak tahan lagi eh, menahan perilaku sang ayah ini yang membebaninya begitu ya. Ini sudah berjalan bertahun-tahun dialaminya, ini sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan korban ini mengungkap bahwa pelecehan yang dialaminya ini terus berulang dilakukan oleh sang ayah, dan korban terpaksa harus bersabar menerima ini karena dirinya ini dikabarkan menjadi tameng atau jaminan bagi ibu dan juga adik-adiknya. Meskipun hal ini telah dilakukannya sebagai upaya untuk perlindungan dari ibu dan juga adik-adiknya, dan diharapkan ini untuk bisa memberitahu kepada sang ayah begitu untuk memberikan teguran dan juga memperingatkan dari keluarga besarnya, namun ini hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pihak keluarga justru memilih untuk tidak menanggapi dan lebih mementingkan menjaga nama baik keluarga serta nama baik ayahnya yang berstatus pejabat tinggi di daerah itu, yakni di Raja Ampat. Dan selain itu korban juga mengungkapkan bahwa sang ayah ini sering mengancam bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap ibu dan juga adiknya apabila ini keinginannya tidak dituruti, Tribuners. Lebih mengejutkan lagi bahwa korban ini mengaku eh, telah disetubuhi begitu ya, keperawanannya direnggut ini sejak duduk di kelas 9 di remaja waktu SMA, dan ini terjadi di bawah ancaman seperti dipukuli hingga korban ini sempat diancam akan disetrum, Tribuners. Adik nomor 2 dari korban ini dikabarkan sudah berkeluarga, dan nomor 3 masih berkuliah, serta yang paling kecil ini kondisinya autis. Dan setelah ibunda dari korban ini berpulang pada September 2025 lalu meninggal dunia begitu, dan korban ini lantas memutuskan untuk pergi dari rumah begitu ya, mengekos begitu guna menghindari bertemu dengan ayahnya secara intensif. Dan ini lantaran keadaan keadaan si bungsu ini juga harus dirawat begitu ya, dan juga harus merawat keponakannya masih kecil, jadi terpaksa korban ini tetap harus datang setiap hari ke rumah untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Dan puncaknya Tribuners pada Rabu 11 Desember 2025 malam, yang saat itu
itu korban datang ke rumahnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan adik-adiknya, dan lantaran kelelahan dirinya tertidur pada pukul 23.30. Tiba-tiba terduga pelaku ini atau sang ayah ini datang dalam kondisi mabuk dan langsung mencoba memaksa korban untuk menuruti kemauannya. Dan saat itu korban yang tengah dilanda kebingungan hingga ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa, segala upaya telah dilakukan namun juga tidak membuahkan hasil, bahkan malah berbalik kepada dirinya begitu keluarganya tidak mendukungnya, dan dia terpaksa melakukan live Facebook ini Tribuners untuk mengungkap semuanya. Dan terlebih dia juga terpaksa menjalani sehari-hari dengan penuh dilema, tidak bisa menjalani kehidupan normal sebagai manusia pada umumnya. Diketahui VW ini berusia 35 tahun dan beberapa kali sudah melaporkan tindakan ayahnya ini ke kepolisian begitu ya. Namun pihak kepolisian ini tidak tinggal diam begitu, maksudnya ini beberapa kali sudah melapor terhadap keadilan ini, meminta keadilan ya, tapi polisi ini namun tidak ada proses lebih lanjut begitu. Seperti dibiarkan saja dengan alasan pelaku ini adalah seorang pejabat, Tribuners. Dan dari kasus ini korban berharap ayahnya bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku atas perbuatannya karena memang ini dinilai di luar batas. Sementara itu, Tribuners dalam kasus yang memprihatinkan ini memberikan satu empati dari Kohati yang memberikan pernyataan sikapnya, Kohati Cabang Sorong, soal dugaan asusila ayah kepada anak kandungnya di Raja Ampat. Dugaan tindak asusila terhadap anak kandung oleh ayah begitu yang anak yang berusia 35 tahun kurang lebih dan berstatus sang ayah ini sebagai pejabat eselon di Kabupaten Raja Ampat, Papua. Ini membuat aktivis perempuan Korps Himpunan Mahasiswa Indonesia Wati atau Kohati Cabang Sorong Papua angkat bicara, di mana beliau adalah Puspita Citra Dewi Nurul Azizah yang memberikan penilaiannya atas kasus ini harus dipandang sebagai kejahatan berat mengenai dampak psikologis yang sangat kompleks. Dari sudut pandang psikologis, perkembangan dan juga psikologis forensik, ini ayah adalah figur kelekatan atau ikatan emosional yang utamanya juga harus menjadi sumber rasa aman, perlindungan, serta pembentukan karakter untuk identitas anak begitu. Namun di sisi lain malah terjadi sebaliknya. Dirinya juga menjelaskan sebagai penelitian psikologi menunjukkan pelecehan seksual oleh orang tua kandung memiliki dampak psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaku lain dari keluarga lain begitu. Di luar dari keluarga, korban ini beresiko mengalami trauma yang kompleks, Tribuners, seperti gangguan stres pasca trauma atau PTSD ya, depresi kronis, kecemasan berat, hingga resiko adanya bunuh diri di kemudian hari. Maka dari itu dirinya menilai pelaku yang memiliki jabatan publik ini semakin parah, begitu ya, memperparah situasi psikologis korban. Posisi kekuasaan ini berpotensi memperkuat mekanisme pembungkaman, adanya intimidasi dan juga ketimpangan relasi baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Korban kerap terjebak dalam ketakutan untuk bersuara, sementara pelaku ini terlindung oleh status sosial dan juga struktur birokrasinya. Dan Puspa ini sendiri juga menambahkan mengenai hal ini bahwa pelecehan seksual terhadap anak bukanlah perilaku impulsif semata, melainkan sering merupakan pola berulang tersembunyi dan juga disengaja. Kasus ini merupakan alarm keras bagi kita begitu ya, kekerasan seksual ini yang terjadi berulang di ruangan yang paling privat serta dilakukan oleh figur yang selama ini dianggap terhormat yakni seorang ayah. Dan dalam hal ini dirinya beranggapan bagi korban bukan hanya mengenai vonis saja untuk pelaku, namun juga dari perspektif psikologisnya. Keadilan juga berarti adanya pemulihan, martabat, rasa aman, dan masa depan anak yang direnggut oleh kekerasan ini seharusnya tidak pernah terjadi, jadi harus diperhatikan begitu. Dan pernyataan dari sikap Kohati Cabang Sorong ini juga menyikapi dugaan asusila terhadap anak kandung oleh
yang dilakukan oleh sang ayah gitu ya. Ini di mana meminta proses hukum yang cepat tanpa adanya kompromi, meminta adanya penolakan dari pelaku dari jabatan publik ini, menuntut penonaktifan segera terduga pelaku dari seluruh posisi resminya termasuk jabatan yang diduga pelaku ini sebagai asisten satu di Raja Ampat guna mencegah adanya intimidasi dan pengaruh terhadap korban maupun proses hukum. Diminta adanya perlindungan total bagi korban dan adanya transparansi serta pengawasan yang independen dalam kasus ini. Dirinya juga mengungkapkan terutama ini karena pelaku diduga adalah ayah kandung dari korban. Tindakan bejat ini diduga merampas hak asasi dan masa depan putri kandungnya sendiri melalui manipulasi seksual. Dan pelaku ini tidak hanya mengkhianati peran sakralnya sebagai seorang ayah, tetapi juga disebut telah mencederai integritasnya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Dirinya mengatakan jabatan dan kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani, bukan menjadi alat intimidasi masyarakat. Dirinya juga mengatakan bahwa pemuda Katolik Komda Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk memantau dan mengawal kasus ini hingga oknum pejabat tersebut ditangkap dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, tuntutan dari pemuda Katolik kepada Bupati Raja Ampat dikabarkan segera mengambil tindakan administratif dan etik yang tegas diharapkan untuk oknum pejabat publik ini tanpa adanya kompromi. Dan kepada Kapolres Raja Ampat didesak agar segera menangkap pelaku dan memproses hukum secara adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya adalah korban dari kasus kekerasan yang terjadi kemarin. Ini terjadi sudah bukan baru satu kali. Sudah dari saya kecil, saya umur 5 tahun kelas 1 SD sampai puncaknya tuh kemarin. Dan saya memang sudah tidak tahan lagi. Sudah tidak tahan lagi, maka itu saya lakukan hal itu. Saya sudah melakukan berbagai upaya untuk artinya dalam hal ini saya kasih tahu ke keluarga supaya mungkin keluarga bisa tegur pelaku ini. Tapi keluarga tidak pusing begitu. Mereka lebih menjaga nama baik keluarga, tetapi juga menjaga nama baik mereka ini ke saya untuk menjaga nama baik Bapak sebagai seorang pejabat. Nah, saya tenang, tapi kemarin itu memang sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak tahan, maka itu saya live. Jadi saya pikir mungkin dengan cara itu saya bisa terbantu kah? Dan puji Tuhan kemarin saya langsung saya hubungi kakak Luksimaya, dan kakak Luksimaya juga responnya baik untuk saya, sehingga dari kemarin sampai hari ini saya didampingi oleh saudara-saudara yang memang sangat luar biasa. Saya terima kasih sekali karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.